Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, ini sudah siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara dari HMJ HTN UIN Sunan Kalijaga dan juga Media Akurat yang telah mengundang saya untuk turut berdiskusi dalam kegiatan diskusi kali ini yang bertema tentang konspirasi penghancuran kreatif di Indonesia. Saya ini juga mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja saya akan membahas terkait melengkapi dari berbagai diskusi yang tadi telah dibahas oleh dari narasumber-narasumber yang lainnya, yang tadi telah juga berbicara terkait dengan budaya, berbicara juga terkait dari sisi hukumnya, yang mana saya juga sepakat tadi bahwa sejatinya kretek ini memang sangat menarik ya untuk dibahas karena banyak sekali isu pro kontra di dalamnya, yang mana salah satunya yang saat ini mulai muncul itu adalah kretek ini adalah salah satu budaya Indonesia. Dan itu memang saya juga mendukung hal tersebut karena salah satu industri yang asli Indonesia yang ikonik yang tidak dimiliki oleh negara lainnya, yaitu adalah industri terkait dengan kretek ini. Oleh sebab itu, sebagai warisan budaya Indonesia, sudah selayaknya kita tetap melestarikan kretek ini untuk tetap menjadi budaya bangsa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa produk IHT ini memang juga syarat yang mungkin bisa jadi sangat kontradiktif di dalamnya. Yang paling kentara itu adalah terkait dari sisi ekonomi. Dua sisi ini itu tidak akan pernah menemukan kata sepakat karena memang memiliki kepentingan yang sangat kontradiktif di dalamnya. Namun demikian, di sini yang harusnya bisa memberatkan salah satu atau hanya beberapa pihak saja di dalamnya, karena di sini posisinya khususnya Indonesia saat ini itu sebagian besar penerimaan negaranya itu masih disokong atau didukung melalui cukai hasil tembakau ini. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Mungkin saya di co-hostkan supaya saya bisa screenshot untuk PowerPoint-nya, panitianya. Maaf untuk share screen ya, maksud saya share screen untuk PowerPoint-nya kira-kira bisa dari panitia atau dari saya. Oke, karena saya rasa untuk mempermudah audiens dan para peserta webinar. Silakan Bu, sudah dijadikan bisa share screen. Gimana? Silakan dari Ibu saja sudah bisa share. Oke. Udah di co-host ya? Ya, oke, saya share screen ya. Terima kasih untuk panitianya. Baik. Oke. Pada sisi ekonomi, ini IHT itu memiliki peran strategis yang dalam perekonomian khususnya baik itu dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi penerimaan nasional. Bahkan IHT ini merupakan satu-satunya industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. IHT menyerap tenaga kerja ini dalam jumlah yang sangat besar karena IHT ini memiliki kontribusi yang bisa
menghubungkan dari sektor penyedia inputnya, kemudian dia menyerap tenaga kerja dari sisi pertaniannya, kemudian dari sektor pengolahannya itu dari pabrik rokok itu sendiri, kemudian dari sektor penjualannya itu dari perdagangan yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini dari tenaga kerja saja, IHT mampu menyerap tenaga kerja itu sekitar lebih dari 6 juta orang. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya mereka yang terhubung dalam lingkar industri hasil tembakau ini dan menggantungkan hidupnya melalui industri hasil tembakau ini. Dari total penyerapan tenaga kerja tersebut, itu ketika kita breakdown lebih lanjut, itu sekitar 2,9 juta ini adalah pedagang eceran, 150.000 itu merupakan buruh pabrikan rokok, 60.000 itu adalah karyawan pabrik, 1,6 juta petani cengkeh, dan 2,3 juta petani tembakau. Beberapa wilayah ini itu memiliki ketergantungan yang cukup besar karena salah satu keunikan lain dari sektor IHT ini, khususnya terkait dengan buruh atau tenaga kerja yang ada dalam sektor pengolahannya, itu dia mampu memperkerjakan tenaga kerja yang sebagian besar, tepatnya 66% itu perempuan dengan berlatar belakang pendidikan yang rendah, di mana ini berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah yang kurang bisa diserap oleh industri-industri yang lainnya. Namun dalam IHT ini dia mampu menyerap tenaga kerja dengan latar belakang yang pendidikannya rendah sebagai buruh pabrik atau buruh yang ada di industri hasil tembakau ini. Dan dari para pekerja tersebut, faktanya menunjukkan bahwa lebih dari 42% itu ekonomi keluarganya memang bergantung dari mereka yang bekerja di sektor IHT tersebut. Kemudian untuk dari sisi penerimaan negara, khususnya selama pandemi ini ya, jadi penerimaan negara itu masih cukup besar ketergantungannya pada cukai hasil tembakau. Cukai hasil tembakau sendiri untuk penerimaan cukai itu menyumbang sekitar 96-97%. Nah, ini di tahun 2020 memang mengalami kenaikan karena pertama adanya kenaikan cukai hasil tembakau itu sendiri, kemudian yang kedua karena memang banyak sektor-sektor lain di masa pandemi ini yang sedang mengalami penurunan. Dan ini adalah capaian penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun ke tahun selalu sesuai target, kecuali tahun 2016 karena ada permasalahan terkait dengan pembayaran, masa waktu pembayarannya. Jadi secara umum dia masih selalu memenuhi target pemerintah terkait dengan penerimaan cukai hasil tembakau. Kemudian kontribusinya terhadap perpajakan, penerimaan perpajakan secara keseluruhan, cukai hasil tembakau ini mungkin tadi juga sempat disinggung sebelumnya bahwa negara kita itu memang sangat masih bergantung pada penerimaan melalui cukai hasil tembakau ini karena cukai hasil tembakau ini memberikan kontribusi sebesar 10-11% bagi total penerimaan nasional kita. Bahkan di tahun 2020 ketika penerimaan pajak tahun 2020 ini adalah pajak itu sangat terpukul akibat adanya pandemi, tapi CHT atau cukai hasil tembakau ini mampu mendorong penerimaan nasional ini jadi menjadi penyelamat bagi penerimaan nasional kita. Di mana ketika semuanya seperti PPh migas itu mengalami penurunan dari 2019 ke 2020, kemudian PPh non migas juga mengalami penurunan dari 2019 ke 2020, cukai ini justru mengalami peningkatan dari 2019 ke 2020. Artinya bisa dibilang bahwa 2020 ini salah satu penyelamat ekonomi nasional kita itu penerimaan ekonomi nasional kita penyelamatnya itu adalah dari cukai hasil tembakau ini. Secara umum cukai sendiri itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian atau penerimaan perpajakan nasional secara keseluruhan itu terbesar ketiga, yakni khususnya di tahun 2020 ini mencapai 14%. Dan pertanyaannya adalah apakah apakah industri hasil tembakau ini tidak terpukul ketika terjadi pandemi? Dan jawabannya adalah sebenarnya industri hasil tembakau itu adalah industri yang juga sama dengan industri lainnya di masa pandemi saat ini. Jadi industri hasil tembakau itu di 2020 ini mengalami dua tekanan yang cukup besar. Yang pertama yaitu kenaikan
kenaikan cukai dan HJE, kenaikan cukai dan HJE yang eksesif, yaitu 23 dan 35% untuk HJE-nya. Kemudian yang kedua itu adalah yang kedua adalah dampak dari pandemi itu sendiri. Jadi pandemi ini juga industri hasil tembakau. Lantas mengapa industri hasil tembakau ini bisa memberikan kontribusi yang masih besar terhadap perekonomian nasional ketika banyak industri-industri lain juga mengalami penurunan sehingga pajak negara itu juga mengalami penurunan. Dan jawabannya yakni di industri hasil tembakau ini cukai itu dipungut bagi masyarakat, cukai ini dipungut tidak berdasarkan dari transaksi penjualannya, tapi cukai ini yang terwujud dari pita cukai yang harus dibeli oleh produk ini atau industri yang akan memasarkan produk IHT itu. Ketika di masa pandemi, laju pertumbuhan industri pengolahan tembakau ini mengalami penurunan sebesar minus 5,78%, bahkan di kuartal 2 itu mencapai minus 10% penurunannya. Industri pengolahan tembakau ini masih mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan nasional bahkan hingga 13%. Jika dilihat dari volume produksinya, di tahun 2020 ini karena kenaikan cukai yang sangat eksesif dan juga adanya pandemi, volume produksi rokok ini juga mengalami penurunan, khususnya ketika masa PSBB ya, baik itu untuk laju pertumbuhan PDB maupun volume produksinya, itu ketika masa PSBB, pembatasan-pembatasan itu juga memberikan pengaruh bagi industri pengolahan tembakau ini, sehingga mereka juga mengalami penurunan pada produksi dan industrinya. Kemudian, sebenarnya bagaimana sih kebijakan terkait dengan IHT dalam beberapa tahun terakhir? Artinya, kebijakan IHT dalam beberapa tahun terakhir ini, dari tahun ke tahun itu selalu mengalami kenaikan. Bahkan sebelum PMK 2017 itu ada yang namanya simplifikasi golongan. Dalam simplifikasi ini, dia telah kebijakan tersebut telah berhasil memotong atau mengurangi tier atau golongan rokok itu dari 19, kemudian jadi 14, 12, dan yang terakhir ini menjadi 10. Dan di tahun 2017 itu menjadi 10 tier, kemudian di PMK 152 2019 itu adanya kenaikan cukai dan juga HJE. Kemudian di tahun 2020 ketika masih masa pandemi juga dan setelah adanya kenaikan yang cukup tinggi pada cukai dan HJE, ternyata juga ada kenaikan lagi di tahun 2020 melalui PMK nomor 198 tahun 2020 tersebut. Efeknya apa? Ketika kenaikan harga rokok ini terjadi, permintaan rokok itu, mungkin rokok legal itu akan turun, tapi bukan berarti ketika permintaan rokok itu turun, prevalensi merokok atau memang mereka yang mengkonsumsi rokok itu juga akan mengalami penurunan. Tapi hal ini menyebabkan adanya potensi permintaan terhadap rokok ilegal itu juga akan mengalami kenaikan, termasuk istilah tingwe ataupun rokok ilegal yang tidak berpita cukai. Kemudian volume produksi demikian, karena volume ini juga memiliki keterkaitan dengan permintaan rokok, jadi ketika volume produksi rokok itu legal, belum tentu ketika kita lihat dari prevalensi merokoknya itu juga belum tentu mengalami penurunan, karena bisa jadi mereka akan shifting atau berpindah kepada rokok yang lebih murah, di mana rokok yang lebih murah ini adalah rokok ilegal, gitu. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa dari beberapa kebijakan yang telah ada, itu telah mereka berhasil menurunkan jumlah pabrikan rokok di Indonesia. Pabrikan rokok di Indonesia ini turunnya bahkan sampai kurang dari 10%. Nah, penurunan ini
diikuti juga dengan volume produksi yang mengalami penurunan. Tapi ternyata apakah rokok ilegal itu bagaimana perkembangannya? Ternyata dengan adanya volume produksi rokok yang turun, kemudian pabrikan rokok yang juga turun drastis, bahkan dari 2007 sampai dengan 2020 ini sampai dengan 2018 itu kurang lebih selama 10 tahun itu hanya tersisa kurang dari 10%. Itu ternyata rokok ilegal ini mengalami peningkatan yang justru paling drastis itu di 2016. Mengapa demikian? Karena di tahun 2016 ini itu ada dampak efek atau ada efek dari adanya simplifikasi golongan tersebut, dan setelah tahun 2016 ini secara gradual mengalami penurunan karena mulai adanya penindakan atau pencegahan dan penindakan yang masif dari bea cukai. Jadi ada program yang namanya program PCBT atau penertiban cukai beresiko tinggi. Dan ini ada kaitannya kebetulan dalam kurang lebih 2 tahun yang lalu kami melakukan penelitian terkait dengan hubungan antara penindakan dan juga peredaran rokok ilegal ini memang ada korelasinya. Jadi setiap 1% peredaran setiap 1% peningkatan penindakan itu dapat mengurangi peredaran rokok ilegal sebesar 28%. Nah, hal ini terbukti dari sejak tahun 2017 dicanangkan adanya PCBT ini memang cukup bisa membantu untuk menurunkan peredaran rokok ilegal. Namun demikian, apakah ketika harga rokok naik itu serta-merta rokok ilegal itu dapat ditekan? Dan jawabannya adalah tidak, karena itu terbukti di tahun 2020. Tahun 2019 itu ada PMK yang memberikan kenaikan pada cukai dan juga HJE secara langsung, ternyata tetap memberikan efek kenaikan terhadap peredaran rokok ilegal. Jadi ketika 2019 itu rokok ilegal hanya 3%, namun di 2020 peredaran rokok ilegal itu meningkat hingga 5%. Dan apa dampaknya ketika rokok ilegal ini meningkat terhadap penerimaan negara? Dampaknya adalah potensi hilangnya penerimaan CHT. Hal ini terlihat dari ini adalah simulasi ini adalah estimasi dari beberapa data yang kami olah bahwa setiap adanya peningkatan rokok ilegal itu akan memberikan peningkatan juga terhadap potensi hilangnya penerimaan cukai hasil tembakau, yang mana potensinya ini juga tidak sedikit. Jadi ketika rokok ilegal itu semakin meningkat, artinya mereka tidak membayar cukai kepada pemerintah, sehingga ada potensi hilangnya penerimaan CHT di dalamnya. Gitu. Kemudian harga rokok ilegal ini memang lebih dari 50% lebih, hampir setengah harga lebih dengan rokok-rokok pada umumnya. Jadi harga rokok ilegal itu berada di kisaran sekitar 200 sampai 700 rupiah. Dan ini memang oleh sebab itu kenapa rokok golongan 2 atau rokok yang berada di golongan 2 itu memang yang akan berhadapan langsung dengan peredaran rokok ilegal ini. Jadi itu ketika rokok di golongan tersebut yang dinaikkan, maka efeknya terhadap rokok ilegal itu juga akan semakin besar. Gitu. Salah satu alasan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan kenaikan cukai maupun HJE bagi rokok itu adalah untuk mencapai tujuan, yaitu penurunan prevalensi perokok baik itu usia dini maupun perokok dewasa. Bagaimana faktanya? Apakah betul-betul kenaikan harga rokok tersebut bisa menurunkan prevalensi rokok? Yang memang kita lihat di satu sisi rokok ini mau tidak mau kita harus akui dia memberikan dampak ekonomi yang positif atau dia memberikan kontribusi yang masih positif bagi perekonomian nasional. Namun di sisi lain kenaikan harga rokok tersebut telah banyak memberikan dampak kerugian bagi pabrikan rokok dengan terlihat dari penurunan pabrikan rokok tadi yang sangat besar penurunannya, dan juga volume produksi rokok khususnya di 2020 saat ini kemarin ya, ketika ada kenaikan harga rokok beserta ketika diserang oleh pandemi. Dan bagaimana dengan prevalensi yang menjadi tujuan utama dari kebijakan kenaikan harga rokok itu, apakah berhasil diturunkan atau tidak? Jawabannya adalah dari data yang kami
punya berdasarkan data Riskesdas itu ternyata prevalensi rokok usia dini yang saat ini menjadi concern pemerintah dari 2013 sampai 2018 itu belum mengalami penurunan. Jadi dari 2013 sampai 2018 justru untuk prevalensi merokok usia dini itu terus mengalami peningkatan. Jadi bisa saya katakan bahwa ternyata kenaikan harga rokok ini bisa kita asumsikan mungkin ada hal-hal yang tidak tersentuh di sana seperti itu. Jadi kenaikan harga rokok ini belum tentu efektif untuk bisa menurunkan prevalensi merokok usia dini. Prevalensi merokok usia dini mungkin bisa jadi dia memerlukan formula lain selain kenaikan harga rokok yang selama ini dilakukan. Mungkin perokok usia dini perlu didekati dengan pendekatan-pendekatan lain untuk bisa menekan jumlah populasi usia dini yang merokok saat ini. Dan berdasarkan hasil penelitian kami, kebetulan tahun kemarin kami melakukan studi terkait dengan faktor apa saja sih yang menjadi faktor penyebab faktor dominan penyebab rokok usia dini. Hasil kesimpulannya, yakni faktor penyebab usia dini itu mengkonsumsi rokok itu ternyata bukan serta-merta dari harga. Jadi, kenaikan harga rokok itu ternyata memang tidak efektif menurunkan jumlah perokok usia dini berdasarkan hasil penelitian kami. Karena faktor yang sangat mempengaruhi anak usia dini itu merokok itu berasal dari yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan ini pertama yang paling utama itu adalah lingkungan keluarga. Ini faktornya sangat besar mempengaruhi anak usia dini merokok. Jadi, dan yang kedua itu adalah rendahnya pendidikan orang tua. Dan ini berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang belum memiliki pendidikan sampai pada jenjang sesuai target pemerintah. Dan di sini juga selain itu ada faktor lingkungan lain selain keluarga, yaitu lingkungan sekitar rumah, lingkungan sosialnya maupun lingkungan teman ataupun lingkungan di sekitar sekolahnya. Nah, faktor lingkungan keluarga ini menjadi faktor penekanan utama karena anak-anak ini mereka tumbuh besar dan berkembang itu di lingkungan keluarga, sehingga bagaimanapun juga mereka akan mencontoh, melihat dan perilaku mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka contoh sehari-hari. Kemudian ketika dihadapkan dengan kenaikan harga rokok, ternyata pendapatan keluarga di sini tidak signifikan. Artinya anak-anak baik itu dari pendapatan rendah, menengah maupun tinggi, itu seluruhnya memiliki potensi untuk mereka merokok di usia dini ketika tidak didukung dengan lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar mereka yang tidak merokok juga gitu. Jadi artinya kenaikan harga rokok di sini itu tidak serta-merta bisa menurunkan jumlah perokok usia dini karena memang tidak memiliki korelasi di dalamnya. Selain itu juga di budaya bagi anak-anak usia dini ini yang merokok itu mereka merokoknya itu dengan membeli rokok itu dengan menggunakan uang saku mereka. Kemudian di sana juga ada budaya berbagi atau join dengan teman dalam komunitasnya. Jadi satu batang rokok untuk anak-anak itu biasanya ketika mereka berkumpul bersama itu mereka mengkonsumsi rokok bergantian. Nah, budaya ini yang mungkin selama ini yang tidak terfikirkan. Jadi ketika ada salah satu temannya yang mungkin memiliki uang saku yang lebih banyak daripada teman-teman yang lainnya, ketika temannya itu merokok dan dia berbagi dengan teman-teman yang lainnya, ini juga nggak akan efektif. Kenaikan harga rokok mau dinaikkan seberapapun ketika perilaku anak-anak ini masih dengan teman-temannya mereka saling join rokok, itu juga akan tetap bisa mereka mengkonsumsi rokok. Jadi tidak harus anak-anak ini membeli rokok, mereka bisa mengkonsumsi rokok dengan budaya join atau berbagi rokok dengan teman-temannya dalam satu komunitasnya tersebut, gitu. Jadi pertanyaannya mungkin kita akan bertanya-tanya bahwa apakah tidak boleh adanya kenaikan cukai atau harga rokok. Pada intinya, kenaikan cukai dan harga rokok itu boleh, namun itu harus dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah melalui roadmap. Jadi pemerintah ini perlu melakukan rembuk bersama dengan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam rangka untuk
bisa menentukan roadmap kebijakan IHT ke depan. Roadmap ini harapannya akan menjadi desain kebijakan yang menjadi penengah dari berbagai kepentingan yang ada, dan juga harapannya itu bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha di industri hasil tembakau agar mendapatkan kepastian di dalamnya. Jadi tidak setiap tahun akan menanti-nanti kira-kira akan ada kenaikan cukai atau tidak, kira-kira berapa mereka harus berproduksi. Jadi di dunia bisnis memerlukan kepastian, dan dengan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam lingkar IHT ini, ada dari sisi kesehatan, ada dari sisi ekonomi, ada dari sisi yang lainnya, itu seluruhnya perlu berembuk untuk mencari titik tengah, kira-kira formula apa yang bisa dilakukan untuk bisa tidak memberatkan salah satu pihak di dalamnya. Jadi harapannya roadmap ini bisa segera terrealisasi supaya kepastian dan juga kepentingan dari berbagai pihak ini bisa terakomodir dengan baik gitu. Kemudian untuk rokok usia dini, prevalensi merokok usia dini ini kita memerlukan pengadaan program sosialisasi di sekolah maupun bagi orang tua terkait dengan pengaruh merokok usia dini, karena kebetulan kami juga telah melakukan survei di berbagai daerah di 6 provinsi di Indonesia, dan kami menanyakan apakah selama ini telah ada sosialisasi terkait dengan sosialisasi tentang dampak dari mengkonsumsi produk IHT, dan ternyata sebagian besar dari mereka, kurang lebih 90% dari mereka itu menjawab bahwa tidak ada sosialisasi dalamnya. Entah memang di situ bisa jadi mereka yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut, atau memang kegiatan tersebut yang memang belum didesain secara utuh untuk bisa mensosialisasikan kepada sekolah maupun kepada orang tua melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa terkait dengan efek dari merokok usia dini. Dan itu saya rasa perlu untuk disampaikan, karena anak-anak ini setidaknya itu mereka mengetahui konsekuensinya ketika mereka itu merokok, konsekuensi apa yang harus mereka dapatkan, dan apa yang akan ada untuk kesehatan mereka gitu. Jadi karena anak-anak selama ini bisa jadi karena pendidikan ayahnya sebagian besar itu masih kurang baik, kemudian dari lingkungan keluarganya juga membiarkan, sehingga anak-anak ini merokok itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Kemudian selain itu juga perlu penegasan aturan tentang pemasaran terbatas bagi produk IHT. Pemasaran terbatas di sini artinya pemerintah bisa saja menerapkan, sebenarnya aturannya sudah ada, mungkin lebih ditegaskan atau dipastikan berjalannya aturan ini terkait dengan pemasaran terbatas hanya untuk usia-usia tertentu saja yang bisa mengkonsumsi produk IHT, sehingga para anak-anak ini itu bisa diminimalisasi untuk mengkonsumsi produk IHT. Kemudian yang terakhir itu dalam upaya optimalisasi penerimaan negara terkait dengan rokok ilegal yang dia juga berpotensi untuk menurunkan potensi penerimaan negara ini, itu bisa dengan meningkatkan program pencegahan, pengawasan, dan penindakan untuk mengurangi atau memerangi peredaran rokok ilegal yang secara masif. Karena memang program-program untuk penegakan atau pencegahan dan pengawasan peredaran rokok ilegal ini efektif membantu menurunkan peredaran rokok ilegal, meskipun rokok ilegal ini adalah sesuatu yang juga cukup susah untuk dihilangkan karena ada demand di dalamnya. Jadi ketika harga rokok itu naik, ada demand untuk rokok yang lebih murah. Nah, disinilah hadir rokok ilegal di dalamnya, sehingga ada demand, ada supply. Jadi di situ tetap rokok ilegal ini akan selalu ada, gitu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Barangkali nanti bisa dilanjut dengan diskusi bersama. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.